Simple tapi bisa mencetak banyak gol. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan performa Timnas U19 malam tadi. Dengan permainan monoton, mengandalkan permainan sayap untuk melakukan serangan dan membuat umpan cutback, Indonesia asuhan Indra Syafri berhasil menang telak dengan skor 6-0. Namun permainan simpel yang ditunjukkan Timnas Indonesia justru membuat pelatih Filipina cukup kebingungan. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana permainan efektif Coach Indra menyihir pelatih Filipina. Timnas Indonesia berhasil membuka Piala AFF U19 dengan catatan manis setelah mengalahkan Filipina dengan skor telak 6-0. Dengan kemenangan itu membuat pasukan Garuda Muda berhak memuncaki klasmen sementara Grup A dengan diikuti Timor Leste yang secara mengejutkan mampu mengalahkan Kamboja dengan skor 3-2. Dan ini adalah kemenangan beruntun Timnas U19 Indonesia atas Filipina sejak tahun 2003. Dan laga malam tadi menjadi salah satu laga dengan kemenangan terbesar Indonesia atas Filipina. Sementara itu dalam match malam tadi, Timnas Mania sempat dibuat bertanya-tanya. Kenapa Coach Indra tak memasukkan Welber Jardim dan Jan Schraven di starting? Namun keraguan itu akhirnya tertutupi ketika Indonesia berhasil menang telak atas Filipina. Bahkan dengan mengandalkan pemain lokal yang sebagian besar merupakan alumni Piala Dunia U17, para pasukan Garuda Muda langsung mencengkram Filipina sejak menit awal pertandingan. Bahkan permainan simpel yang ditunjukkan Indonesia cukup membuat bingung pelatih lawan. Dan hal itu terbukti dengan banyaknya gol yang tercipta pada malam tadi. Joseph Ferre, strategi Coach Indra cukup membingungkan. Sementara itu setelah anak asuhnya dikalahkan Indonesia dengan skor telak 6-0, pelatih Filipina Joseph Ferre mengakui jika dirinya sempat dibuat bingung dengan strategi Indra Syafri. Selain itu, persiapan matang yang dilakukan Indonesia dengan melakukan banyak uji coba dengan terutama di Toulon Cup membuat mereka lebih siap dibandingkan dengan Timnas Filipina, sehingga wajar saja kalau Filipina kena bantai Timnas Garuda Muda. Saya pikir sudah merasakan perbedaan sejak menit pertama. Kita tahu ini bakal menjadi laga yang sulit. Ketika Indonesia mengadakan banyak laga uji coba menghadapi Jepang, Panama, dan Italia, kita sedang berusaha mencari pemain kita. Jadi, di sini kita melihat perbedaan besar bahwa Indonesia sudah melakukan pekerjaan besar itu beberapa tahun yang lalu untuk pengembangan usia muda. Sedangkan di Filipina kita baru melakukannya sekarang, ungkap Joseph Ferre. Janji terus rotasi pemain. Walau menang telak, Indra Syafri memastikan bahwa dirinya bakal melakukan rotasi pemain selama fase grup Piala AFF U19 2024. Hal ini dilakukan agar komposisi pemain yang tepat sudah terbentuk untuk menatap babak berikutnya. Rotasi itu pun akan turut dilakukan pada pertandingan berikutnya melawan Kamboja. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 20 Juli 2024. Belum bisa dibocorin, kan kita lagi mencari komposisi terbaik. Jadi fase grup ini besok, kita lawan Kamboja ya tanggal 20. Saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain untuk nanti. Kita di babak selanjutnya akan tahu siapa sih dari komposisi yang ada dari pemain 23 yang ada itu. Siapa sih yang terbaik?
Dan ini mungkin nanti akan kita jadikan bahan evaluasi untuk mencari tim di babak selanjutnya, kata Indra Syafri dalam konferensi pers pasca laga Rabu 17 Juli 2024. Filipina selalu kena bantai Indonesia di AFF U19. Catatan historis rupanya menunjukkan bahwa timnas Indonesia U19 selalu berpesta gol dalam 5 edisi terakhir secara beruntun ke gawang Filipina. Pertemuan pertama keduanya di Piala AFF U19 sebenarnya sudah terjadi di edisi 2003. Saat itu timnas Indonesia U19 sukses menang, namun skornya hanya tipis 1-0 saja. Mulai 2017, Garuda Muda seolah selalu mengamuk saat berjumpa Filipina. Total timnas Indonesia U19 sudah mencetak 31 gol ke gawang Filipina hanya dalam 5 pertemuan terakhir di Piala AFF U19. Momen itu bahkan kerap membuat kiper Filipina menangis karena dipaksa memungut bola dari gawangnya berulang kali. Dan di Piala AFF tahun 2017 adalah momen kelam bagi timnas Filipina saat mereka dibantai Indonesia dengan skor telak 9-0. PR yang harus segera diperbaiki timnas U19. Kendati timnas Indonesia U19 menang besar atas Filipina, namun dari segi taktik dan variasi serangan, skuad Garuda U19 masih terlalu monoton. Ya, timnas Indonesia U19 terlalu sering mengandalkan serangan dari sektor sayap yang akan melakukan terobosan ataupun membawa bola hingga ke lini pertahanan lawan sebelum melakukan umpan silang atau umpan cutback. Hal ini memang cukup efektif saat melawan Filipina, namun tentunya jika serangan ini terus-menerus dilakukan, maka taktik tersebut akan mudah terbaca bek lawan. Semoga hal ini bisa jadi perhatian dari pelatih dan punggawa timnas U19. Kedua, penyelesaian akhir. Sepertinya penyakit penyelesaian akhir yang buruk masih menjadi salah satu permasalahan di timnas Indonesia dari beragam kelompok umur. Menyadur laman asianfootball.org, timnas Indonesia setidaknya memiliki peluang sebanyak 14 kali dan 8 diantaranya tidak menemui target. Hal ini dinilai kurang begitu baik karena beberapa peluang tersebut tidak membuahkan gol ataupun shot on goal. Selain itu, ketenangan di lini serang timnas Indonesia yang diisi oleh Arhan Kaka dan Jens Reven juga masih jauh dari ekspektasi dalam pertandingan kontra Filipina kemarin. Hal itu tentunya harus segera dibenahi oleh tim pelatih. Terakhir adalah pengambilan keputusan akhir yang kurang tepat. Dalam beberapa momen, beberapa kali punggawa timnas Indonesia U19 salah melakukan umpan ataupun melakukan tackle aman kepada para pemain lawan. Tentunya hal itu juga perlu dibenahi karena hal tersebut merupakan aspek mendasar dalam bermain sepak bola. Decision making tentunya harus lebih ditingkatkan lagi di punggawa timnas U19. Dan intinya, meski berhasil menang telak atas Filipina, sebenarnya permainan Indonesia ini mudah sekali dibaca lawan. Bahkan di babak kedua, Filipina terbukti mulai berhasil meredam serangan-serangan timnas yang mengandalkan pemain sayap mereka. Dan jika ingin bersaing di level Asia, jelas Coach Indra harus mengulang strategi permainan mereka. Karena ya bagaimana lagi, sejak era Evan, di mana permainannya gitu-gitu aja terus. Bukannya tidak suka, tapi emang keadaannya emang gitu loh.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.